Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul kabir wal waliyyu syahir qutubul arifin wa turjumanul wasilin wa syekhul muridin wa ka'batul mutawassilin Tajuddin Sayyidi Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Munajatuhu radhiyallahu ta'ala anhu. Ini adalah munajatnya Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Athaillah mau menutup pembahasan Tajul Arus, bukan urus, arus, dengan munajat. Munajat ini kata Syekh Nawawi Banten dibacanya menjelang subuh jam 3, lebih menarik untuk kita munajat. Munajat itu doa tapi berdialog, ngobrol di kamar dengan Allah, ngoceh aja, ngomong sama Allah. Ini adalah munajat. Jadi beraudiensinya Imam Ibnu Athaillah dengan Allah. Dan kata Syekh Nawawi Banten dalam mensyarahi Hikam Ibnu Athaillah pada An-Nahjul Atamnya beliau, Misbahul Zulamnya beliau, menyatakan bahwa yang terbaik membaca munajat ini pada jam 3-an ke atas menjelang subuh. Kita juga baca boleh gitu, biar kita ada kenikmatan hidup. Ini munajat. Munajat itu ada dua macam. Ada munajat yang menyaksikan tentang hakikat hamba sebagai bentuk pengakuan dan adab-adab hamba. Ada munajat itu bentuknya kiasan, sindiran kepada Allah, tidak terang-terangan minta, tapi di dalamnya ada minta. Kebanyakan para sufi, khususnya di dalam thariqah Syadiliyah, mereka membacanya di waktu dini hari, waktu sahur, kalau enggak keburu ba'da subuh. Itu yang mereka lakukan karena sirnya besar, ada futuh yang agung kalau orang melazimkan membaca munajat yang dibimbing oleh Imam Ibnu Athaillah ini. Pertama, munajat beliau, Ilahi anal faqiru fi ghinaya, Ilahi anal faqiru fi ghinaya, fa kaifa la akunu faqiran fi faqri. Duhai Tuhanku, anal faqiru, aku itu miskin, sangat butuh, fi ghinaya, pada kayaknya aku, fa kaifa la akunu faqiran fi faqri, maka betapa tidak menjadi oleh aku, yaitu orang yang miskin, fi faqri, pada kemiskinanku. Tuhan, saya kaya aja,
Saya ini masih butuh sama engkau. Saya ibadah aja masih butuh sama engkau. Saya punya kesehatan, berlimpah rezeki, tetap saya ini pangkatnya fakir. Kau sendiri yang bilang dalam Al-Quran, ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Allahus samad. Sebab Allah sifatnya qiyamuhu binafsihi. Allah itu kaya raya, tidak butuh kepada yang lain. Kaya. Allah sampai nyatakan tentang kekayaannya. Kata Allah, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'ala kullu wahidin mas'alatahum fa'ataitu kulla wahidin minhum ma naqasa min mulki syai'an illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bakhra. Hambaku, andai orang sejak Nabi Adam sampai umat akhir zaman, jin maupun manusianya, mereka kumpul dalam satu lapangan terbuka, lalu mereka minta keinginan mereka masing-masing, minta motor, minta mobil, minta ini, minta itu, lalu ku beri apa yang mereka minta, tidak bakalan berkurang dari gudang perbendaharaanku. Kalau mau disebut kurang, maka seperti jarum jahit yang dimasukkan di dalam lautan. Jarum jahit itu bolong, kita pengen nimbain air laut dengan jarum jahit sekali, kira-kira sisanya seberapa? Sisanya selaut, nggak kurang. Jadi jangan takut. Kata Ibnu Athaillah, ilahi anal faqir fi ghinaya fa kaifa la akunu faqiran fi faqri. Tuhan, saya ini meski kaya masih butuh sama Engkau, apalagi saya dalam keadaan miskin. Kita ini butuh sama Allah. Jangan pura-pura nggak butuh sama Allah. Dan orang yang miskin itu tidak pernah berhenti mengetuk pintu orang kaya. Kalau nggak berdoa namanya sombong. Dan Tuhan itu bukan dokter yang kita perlu ngadu sama dia kalau sakit saja. Bila problem datang baru mengadu sama Tuhan. Tuhan, saya ini dalam keadaan apapun butuh Engkau. Mau kaya, mau miskin, saya butuh Engkau. Berilah bantuanmu kepadaku. Tuh, ngobrol sama Allah. Ilahi anal faqiru fi ghinaya fa kaifa la akun faqiran fi faqr. Sufi itu gitu. Maka mereka itu doa-doanya banyak beredar. Doa Nabi dalam Al-Quran banyak, Robbana, Robbana, Robbana. Itu mengapa? Karena mereka itu tahu betapa butuhnya Allah. Di Al-Adhkar An-Nawawi ditulis doa-doanya Rasulullah oleh Imamun Nawawi. Imam Nasai tulis dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah. Ibnu Sunni tulis dalam kitabnya Amalul Yaum wal Lailah tentang doa-doa yang dibaca dalam berbagai keadaan. Hisnul Hasin Imam Ibnu Al-Jazari tulis doa-doa Rasulullah. Kenapa? Mereka sadar betapa butuh ama Allah, butuh ama kasih sayang Allah. Wa anal jahulu fi ilmi fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Aku itu orang yang terbodoh, yang amat bodoh pada pengetahuanku. Bagaimana tidak menjadi oleh aku, yaitu amat bodoh pada kebodohanku. Aku dikasih ilmu oleh Engkau. Aku tahu punya ilmu meski sedikit, tapi masih bodoh.
Masih banyak yang belum kau berikan. Kau sampaikan dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang Allah bagikan kepada makhluk sedikit, tapi sedikit ini gak habis. Kata Al-Imam Sa'id Babasil di dalam Isadur Rafiq, ilmu yang dibedamkan dalam Al-Quran itu berjumlah 400.980.000 ilmu. Ayat yang terpanjang adalah administrasi keuangan dan manajemen keuangan, dan ini yang paling lemahnya musyrik, memanage keuangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubu. Ilmu administrasi perkantoran pada surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayhi wa tuni muslimin. Ilmu otomotif, falyanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, dan masih banyak ilmu macam-macam dalam Al-Quran. Masih banyak yang kita nggak tahu. Nggak boleh kita berhenti ngaji. Mau ngapa kita? Ilmu yang pokok ada 14 ilmu, dari mulai nahwu, sorof, istiqaq, bayan, balagha, badi', fiqih, usul fiqih, qawaid fiqih, mantiq, kemudian tafsir, usul tafsir, hadis, usul hadis, hadis dirayah, hadis riwayah, ilmu. Belum usuluddin, tauhid, belum ilmu akhlak. Ini ilmu pokok 14 yang paling tidak. Kata Imam Suyuti di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran pada jilid 2-nya itu, yahtajul mufassiru ila kitabillahi ta'ala ala arba'ata asyara fanan min fununil ilm. Orang kalau pengen menyelami Quran dan hadis harus punya modal 14 disiplin ilmu. Kalau enggak bahaya. Kata saya punya guru Kifayatul Akhyar, kalau tidak mengetahui madhab 11 akan repot. Boro madhab 11, madhab 4 juga kagak. Madhab Sapina belum tamat-tamat. Anal jahul fi ilmi. Kita ini masih bodoh. Apa yang mau disombongin? Begitu. Coba kita urut kitab yang kita udah punya sama yang belum. Banyak yang mana? Yang belum. Baik, tuh, jawabannya belum. Pertahanin jawaban belum ini, jangan ditinggal. Saya tanya yang kedua, dari kitab yang udah kita punya, yang kita udah ngaji sama yang belum, banyak yang mana? Belum lagi. Saya tanya yang ketiga, yang udah kita ngaji, yang kita udah deres sama yang belum, banyak mana? Anal jahulu fi ilmi, fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Tuhan, saya ini bodoh. Dalam berpengetahuan. Bagaimana kalau tidak berpengetahuan? Masih bodoh. Masih jauh. Kita tidak boleh puas diri dengan ilmu. Tidak boleh. Tidak ada kenyangnya dengan ilmu. Orang yang merasa kenyang dengan ilmu adalah orang bodoh. Ibnu Athaillah mengawali munajatnya dengan tahaqquq bil faqri, dengan menyatakan pengakuan diri tentang butuhnya dirinya sama Allah. Karena ini mempercepat datangnya kaya. Kalau kita pengen kaya, ngaku susah sama Allah, jangan sama orang. Ngaku susah aja. Ngaku susah. Kalau kita pengen alim, ngaku bodoh sama Allah. Bodoh. Biar dikasih ilmu zahir, ilmu batin. Begitu. Biar kita dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata penyair Arab, tahaqqaq biwasfil faqri fi kulli lahzatin, fama asra'al ghina idza suhihal faqr. Buktikan
kefakiran Anda di hadapan Allah dalam setiap detik. Alangkah cepatnya datangnya kekayaan bila benar rasa butuhnya sama Allah. Butuh sama Allah. Ilahi minni ma yaliqu bilukmi wa minka ma yaliqu bikaramik. Tuhanku, dariku yaitu sesuatu yang pantas dengan celaanku, wa minka ma yaliqu bikaramik, dan dari engkau yaitu sesuatu yang pantas dengan kemurahan. Tuhan, saya ini enggak ada yang pantas dipuji. Pengakuanku sebatas pengakuan. Ibadah masih mengharap surga. Salat duha masih mengharap rezeki. Masih belum tulus. Yang saya kerjakan nama engkau masih pantas untuk kau cela. Tidak ada yang pantas kau banggakan. Ibadah kita berapa sih dibanding malaikat Allah yang la yafturun, nggak pernah berhenti ibadah sama Allah dari dulu sampai detik ini. Tapi ketika nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, malaikat bakal berkata, ilahi ma abadnaka haqqa ibadatik. Tuhan, saya belum beribadah dengan benar. Padahal ibadah nggak berhenti dari sejak diciptakan. Maka Nabi mengata dalam tahajudnya, la ukhsi thana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik. Saya tidak bisa memuji engkau ya Allah seperti kau memuji dirimu. Saya hamba, kau Tuhan, kebesaran itu kau yang tahu. Kami tahunya kalau kau kasih tahu. Maka yang dariku hanya celaan yang ada. Tapi dari engkau, walaupun ujian, musibah, itu adalah kemurahan. Kesalahan bila dicintai oleh Allah bernilai. Kebaikan bila Allah gedek tak punya nilai. Fal ihsan, kebaikan itu tak ada nilai. Ma'al bughdi minka, bila kau murka. Kesalahan tidak mengapa bila kau cinta. Adam salah malah dijadikan nabi dan rasul. Iblis ibadah luar biasa, bila kau murka jatuh. Karena itu Tuhan, balaslah keburukan kami dengan kebaikan-Mu. Tutup kekurangan kami dengan kemurahan-Mu. Muallim Syafi'i Adami itu membimbing kita, wali besar. Muallim Syafi'i Adami itu wali besar. Saudara mengenal ada di Magelang namanya Mbah Mangli. Mangli itu nama kampung, bukan nama orang. Itu Mbah Mangli, wali gede di Magelang. Enggak jauh lah dari Gunung Pring, Badalhar, Pangeran Santri itu. Di kamar tempat khalwatnya itu waktu masih hidup, semua foto-foto Habib Soleh Tanggul segala macam ada di kamarnya, kamar khalwatnya. Tapi yang paling gede di tengah ditaruh adalah fotonya Muallim Syafi'i Adami. Ditanya sama orang yang sowan ke Mbah Mangli, itu siapa yang di tengah itu? Ini yang nanya muridnya Muallim sama Mbah Mangli. Kata Mbah Mangli, ini saya taruh di tengah karena ini rajanya wali, masih hidup, adanya di Tanah Betawi, di Kebayoran. Saya belum pernah ketemu, kata Mbah Mangli. Kata orang ini, bila Mbah pengen ditemukan, saya pertemukan. Saya bilang, iya,
tolong saya dipertemukan. Disampaikan ke muallim, kata muallim, saya belum pernah ketemu sama Bang Li, nanti saya pengen ketemu sama dia. Rumahnya di Buncit di Jakartanya. Ketika muallim datang ke Buncit, dari dalam rumah ngesot Mbak Mangli, wali gede di Jawa, ngesot. Kata Mbak Mangli ditanya, kenapa anda jalannya merangkak-rangkak? Makom saya jauh antar langit dan bumi dengan makomnya itu Kiai. Itu begitu. Muallim itu doa penutup taklimnya mengutip dari kalamnya Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad, atau udah menjadi marga bin Tahir. Ada tuh Al-Husaini itu, Habib Ali bin Tahir, anak cucunya daripada Ya Rabbana Tarafna. Kalau mau ijazah Ya Rabbana Tarafna, Ali aja tuh yang DPD tuh, DPD Banten. Cucunya itu Ya Rabbana Tarafna, itu karya kakek. Itu yang ziarah kubur Salamullah Ya Sadah itu sama Ya Rabbana Tarafna, satu orang. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad itu dibimbing, Ya Rabbana Tarafna, Tuhan saya ngaku padahal habis ngaji, bi anna naqtarafna, saya ini berbuat dosa padahal habis ngaji, berbuat dosa. Wa anna asrafna, saya udah jauh banget dah. Ala ladzu asrafna, aman neraka masuk surga, dekatan neraka dah. Saya ini jauh, habis berbuat dosa, ngaji berbuat dosa. Itulah wali-wali Allah, takut ngaji ini enggak lurus niatnya. Wali begitu. Gitu. Kalau kita menyantai aja begitu, karena nggak ngerti. Fatub alaina taubah, berilah ampunan taubat, tagsilu kulla haubah, yang bisa menghapus, mencuci semua dosa. Wastur lanal amrati, tutupi kekuranganku. Wa aminir rawati, beri kami ketenangan dari yang meresahkan wabah apa aja, corona. Maka orang yang taklim baca Ya Rabbana Tarafna gak bakal kena corona 1000%. Wa aminir rawati, itu begitu. Kami dari dulu yakin, kami sering dikata radikal, enggak apa namanya, orang dulu kan haknya, tapi karena kami punya PD. Wa aminir rawati dari guru, aman deh, selamat insyaallah. Itu begitu. Wali-wali Allah, ilahi minni ma yaliqu bilukmi wa minka ma yaliqu bi karamik. Maknanya, Tuhan, tolonglah kau berikan kemurahan-Mu. Jujur, yang kau berikan kepadaku kebaikan. Tapi yang aku setor kepadamu kesalahan. Saya lebih asik dengan nikmat dibanding dengan kau pemberi nikmat. Saya asik dengan dunia dibanding kau pemilik dunia, padahal segalanya dari engkau. Tuhan, berikan kemurahan meski saya berlumuran dosa. Begitu Ibnu Athaillah. Padahal waliullah gede, doanya begitu. Kalau kita mau kagak, udah bener aja, duit Tuhan, duit. Gimana sih kau ini? Kita begitu, udah kayak paling benernya aja. Ini waliullah tuh doanya begitu, saudara. Waliullah doanya emang masya Allah. Tapi ya alhamdulillah ghafuri punya mualim. Ya Rabbana Tarafna, bukan. Ya Rabbana Tarafna, bukan. Mengutip tapi dari gurunya Habib Ali bin Husain Al-Attas di Bungur. Itu begitu nutup ta'limnya, beliau baca itu. In dhaharatil mahasinu minni fabi fadlika walakal minnatu alayya. Jikalau keluar oleh kebaikan-kebaikan daripadaku, fabi fadlik, maka jujur itu semua dengan semata-mata anugerahmu. Walakal minnatu alayya, dan bagimu yaitu mengungkit-ungkit atasku. Kalau saya sholat, saya ngaji, saya qiyamul lail, saya puasa,
Itu karena kemurahan Engkau ngasih saya hidup, ngasih saya sehat, tenaga dari Engkau kita bisa ngaji, datang ke Muflihun, tenaganya dari Allah, sehatnya dari Allah, kaki punya Allah, tangan punya Allah, mata punya Allah, motor punya Allah, kita lahir nggak bawa apa-apa. Andai pun kita berbuat baik, itu bukan karena kita, karena Allah murah sama kita. Saya ngaji ini, itu karena kebaikanmu. Begitu. Saya ibadah ini karena kebaikanmu. Dan boleh kau ungkit-ungkit saya. Dan saya tidak pantas mengungkit, saya sudah tahajud. Orang dari Engkau. Duit ada di berangkas dari orang kaya. Kata orang kaya, ini kuncinya, lu ambil tuh berangkas nomor 1. Ini kuncinya, kunci nomor 1. Lu ambil seluruh duitnya buat lu. Lalu kemudian menganggap kita sesudah mengambil duit, hebat gue. Hebatan juga yang kaya yang ngasih kuncinya. Kita tinggal ngambilin doang. Hebatan juga Allah yang ngasih tangan, ngasih kaki, ngasih sehat, ngasih akal. Yang hebat Allah, kita nggak ada hebatnya. Indhaharatil mahasin minni fa fi fadlik. Dan kau berhak mengungkit-ungkit itu. Dari iku kesehatanmu. Jangan kau minta surga dengan ibadahmu. Begitu. Orang aku juga yang ngasih. Begitu. Aku yang ngasih. Kata Allah. Dari Allah semuanya. Ma asobaka min hasanatin famin Allah. Apa yang kita lakukan kebaikan Allah. Berikan kita hidayah, berikan kita taufik. Mana yang kita punya? Enggak ada. Kau boleh ungkit-ungkit semuanya. Apa aja. Orang semuanya dari Allah. Innalillah. Semuanya punya Allah. Enggak ada. Ibadah kita bisa dihitung. Itu juga karena Allah kasih taufik. Wa in dhaharatil masawi minni fabi adlik. Dan jikalau keluar oleh dosa-dosa dariku, maka dengan keadilanmu. Walakal hujjatu alayya, dan bagimu yaitu hujjah alayya, atasku. Hujah itu memaki-maki. Kalau kemudian saya melakukan dosa, ini karena keadilanmu. Ada yang salah dari saya, makan barang haram, jadi terjebak pada dosa. Itu karena keadilanmu. Akhirnya saya dilarang untuk baca Quran karena mulut saya menggibah, mengini-ini, nggak keburu. Baca sholawat sama Nabi nggak keburu, tahu. Itu karena keadilan. Maka kalau kemudian kita punya duit nggak mau sedekah, ada kotak amal Jumat lewat, lalu kemudian kita nggak isi, bulan Ramadan kita nggak tertarik untuk sedekah, patut kita curiga. Jangan-jangan Tuhan ogah menerima duit kita. Walakal hujjatu alayya. Jangan-jangan Tuhan nggak demen nama kita. Jangan-jangan keindahan surganya tak boleh kita tempati. Maka kita nggak terdorong untuk berbuat baik. Itu bukan karena salah Tuhan, keadilannya. Kita nggak ngaji. Itu bukan karena nggak ngaji. Ada yang salah dalam kita. Itu begitu. Maka sebagian sufi mengata, ilahi kam aqsaituka wa anta tasturuni. Berapa kali kami melakukan dosa, kau tutup dosa itu. Berapa kali kami melakukan salah, kau tutupi salah itu. Ketika munajatnya begitu, ada suara yang dia dengar, li ta'lam anni ana wa anta anta, supaya anda tahu aku itulah Tuhan yang baik dan kau hamba yang berumur dosa yang kututupi. Supaya tahu siapa Tuhan,
Maka kita ibadah ini balasan apa yang paling tinggi? Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, kafa min jazaihi iyyaka ala ta'at an radiyaka ahlan laha. Cukup balasan Allah. Ngajimu menjadi kau ahli ngaji, udah cukup. Gelar ahli taat itu tinggi dibanding gelar ahli maksiat. Itu aja udah cukup. Sebutan itu. Sebutan wasiatu Rasulillah. Orang yang ngaji itu adalah orang-orang yang disebut wasiatnya Rasulullah. Itu udah cukup. Apalagi dengan kita ngaji kemudian Allah kasih sehat, dan kita ngaji dagangan kita laris. Enggak pakai itu. Ngaji aja udah satu anugerah besar dari Allah. Anugerah besar. Andai kita melakukan dosa, itu bukan apa-apa, tapi karena memang keadilanmu saya boleh dipantas. Yang namanya menteri kalau melakukan kesalahan, ngambil duit BLT, pecat, itu keadilan karena ada salah. Kalau kemudian kita nggak keburu ibadah, curigai kita, ada apa ini Tuhan? Mata saya kok kagak boleh lihat Al-Quran, ada apa ini? Bukan kita nggak rindu, nggak boleh kita rindu. Patut pertanyakan. Itu begitu, saudara. Temannya Ibnu Athaillah, teman akrabnya Imam Busiri dalam burdahnya menyatakan, tiap malam ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadisil amami walan yadiqa Rasulullah jahuka bi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Wahai Rasulullah, tidak ada sandaran saya, engkau aja dah. Saya pegangan saya engkau aja. Ngadepin cobaan berat di akhirat, saya engkau aja modalnya. Mahabbatuka ya Rasulullah. Itu doa. Bila nanti di akhirat, di dunia ada Rahman, ada Rahim, ada Razzaq, ada Ghaffar, di akhirat yang muncul Al-Muntaqim, Tuhan yang membalas dendam, hambanya dikasih nikmat enggak digunain dengan benar. Walakal hujjatu alayya. Boleh kau maki-maki. Semuanya. Untuk apa kesehatan yang kau berikan? Kau berikan waktu di dunia bertahun-tahun. Kenapa kau tak ibadah? Boleh kau gugat saya, dan itu tidak salah. Semua nikmat dari engkau lalu kemudian tak membuat saya dekat dengan kau, salah saya. Ilahi, wahai Tuhanku, kaifa takiluni wa qad tawakkaltali. Bagaimana mungkin kau serahkan ke akandaku, dan sungguh telah menyerahkan oleh engkau akan bagiku. Kaifa takiluni, bagaimana kau membiarkan akandaku, padahal sungguh kau telah serahkan bagiku. Wa kaifa udamu, bagaimana mungkin aku dikecewakan. Wa antan nasir, padahal adapun kau itu penolong bagiku. Am kaifa ukhayyabu wa antal khafiyyu bi, atau bagaimana mungkin aku dihampakan, padahal adapun kau yaitu Tuhan yang meliputi kasih sayangnya denganku. Kata Ibnu Athaillah, bagaimana mungkin kau mau biarkan saya terlunta-lunta di dunia ini tanpa hidayah dan petunjukmu? Kau udah serahkan kepada saya. Saya disuruh untuk mematuhi perintahmu, dan saya jalanin itu. Janganlah Tuhan kau biarkan saya ngurus diri saya. Nggak bisa. Bahasa lain, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat ain. Tuhan,
Hanya rahmat-Mu yang saya harapkan. Jangan serahin saya sama diri saya. Saya nggak ngerti besok mau bagaimana. Engkau aja terus beri bimbingan-Mu kepada saya. Siapa saya, hamba? Bila orang-orang kaya mendekat dengan Allah dengan sodakohnya, saya nggak punya, maka kemiskinan saya inilah menjadi alat untuk dekat dengan Kau. Itulah yang dijadikan oleh Nabi Isa. Kesusahan Nabi Isa sampai bergelar Al-Masih, nggak punya rumah, ngontrak nggak kuat, baju di badan. Kemiskinannya menjadi alat untuk wusul sama Allah. Saya pun begitu. Udah Tuhan, nggak ada apa-apa. Umur yang tersisa tinggal seberapa lagi, nggak kuat. Bila orang-orang yang muda, yang masih gagah, ibadah kenceng, saya cuman bisanya merintih aja tengah malam Tuhan, dengan rapuhnya badan saya. Itulah Ibnu Athaillah, wali besar, membimbing kita kalau doa tuh. Enggak mungkinlah Tuhan mau nelantarin kita, Dia kan selalu nolong kita. Enggak mungkin Tuhan mau mengecewakan kita tanpa minta aja ngasih, apalagi kita minta. Dia kan Rahman Rahim. Ini ngobrol sama Allah. Ha ana atawassalu ilaika bifaqri. Nah, adapun aku yaitu bertawassul kepadamu dengan kemiskinanku. Bila orang-orang kaya bertawassul pengen dekat dengan Kau dengan hartanya, mereka pada sedekah, maka saya nggak ada, maka kemiskinan saya ini saya jadikan alat untuk dekat denganmu. Orang kaya dia sedekah, dia ini dia itu. Nah, kalau kita miskin mau ngapain? Andai orang kaya nggak sholat, nggak ngaji, kalau kata saya nanti masuk neraka. Kata saya masih mending orang-orang kaya yang tinggallah di Bintaro Jaya atau Pondok Indah atau Simpro di manalah atau di Pik, enggak ibadah, enggak ngaji, lalu kemudian masuk neraka. Kalau kata saya masih mending. Kenapa? Ngalamin senang di dunia, walaupun nanti sengsara. Lah kita yang di dunia kere, miskin, ibadah kagak, mau ngapa? Kalau kita nggak mau ibadah, nggak ngaji, mau berlomba dengan siapa kita nanti di hadapan Allah? Kalau kita nggak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila yang pintar-pintar aja ngaji, kita yang bodoh kagak ngaji, rugi. Maknanya bila orang kaya pada datang sama Allah dengan sedekahnya, orang yang punya ilmu dengan ilmunya. Lah saya pakai apa dekat dengan Kau? Ini kesusahan saya, ini yang saya setor sama Kau. Saya butuh sama Kau ya Allah. Ibnu Athaillah tuh bimbing kita. Ngomong aja sama Allah, di sejadah berdua duduk, ngoceh aja sendiri. Terus aja ajak dialog diri. Begitu. Diri. Wa kaifa atawassalu ilaika bima huwa muhalun an yasila ilaika. Bagaimana mungkin aku bertawassul kepadamu dengan sesuatu yang dia itu mustahil bahwa sampai kepadamu. Bagaimana mungkin saya bertawassul dengan kemiskinan yang kagak ada sama Tuhan miskin? Dia As-Somad, Dia kaya raya, anak aja nggak butuh. Bila kita orang kaya masih butuh anak, kita orang kaya masih butuh orang tua, butuh temen, butuh harta. Yang punya kontrakan 50 butuh 60, yang punya 60 butuh 70, yang punya mobil 1 butuh 2, yang punya 2 butuh 3. Kayaknya masih miskin. Gimana miskinnya? Ilahi anal fakir fi ginaya fa kaifa la akunu faqiran fi faqri.
Maka tawasul saya Tuhan dengan kemiskinan yang miskin ini enggak ada pada Engkau. Am kaifa asku ilaika hali wa huwa la yakhfa alaik. Ataukah bagaimana mungkin aku mengadu kepadamu akan keadaanku padahal keadaanku itu tidak tersembunyi atasmu. Saya menceritakan kondisi saya, enggak saya dongengin juga, kau udah tahu. Karena Engkau Maha tahu. Tapi karena saya disuruh untuk meminta oleh nabimu, maka saya minta. Saya adukan nama Engkau. Nabimu membimbing waktu di Taif, mengadu kepadamu. Kau tahu. Maka saya pun juga mengadu. Sebetulnya mengadu ini enggak ada gunanya. Wong kau udah tahu sebelum mengadu. Cuman untuk menyatakan betapa butuhnya aku sama Engkau. Betapa ketidakberdayaan diri di hadapan Engkau yang Maha Kuasa. Betapa ketidakmengertian diri di hadapan Engkau yang Maha mengetahui segalanya. Am kaifa utarjimu bimaqali wa huwa minka baroza wa ilaik. Ataukah bagaimana mungkin aku menterjemah dengan ucapanku padahal ucapanku itu dari Engkau, yaitu keluarnya dan kepada Engkau juga. Saya harus pakai bahasa apa lagi Tuhan? Mau pakai bahasa apapun juga ini bahasa dari Engkau. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Pakai cara apa lagi saya mengurangkai kata? Sementara kata-kata yang terlontar Kau juga yang nakdirin. Tolonglah kasihani hamba-Mu Tuhan. Kasihani hamba-Mu. Kesusahanku kusetor kepadamu dalam halaman kemurahan-Mu Tuhan. Am kaifa tukhayyabu amali wa hiya qad wafadat alaik. Atau bagaimana mungkin dihampakan cita-citaku, harapanku, padahal harapan itu yaitu sungguh telah sampai kepadamu. Enggak mungkinlah Kau kecewakan aku. Karena ini proposal sudah kuajukan kepadamu. Dan Kau tidak pernah menolak proposal hamba-Nya. Maka dalam hikamnya beliau menyatakan, mata atlaqa lisanaka bit-talab fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak. Bila Allah memudahkan lidah kita merangkai kata untuk menangis, meminta, memohon, merintih kepada Allah, yakini itu pertanda Allah mau memberi kepada kita. Maka Ibnu Athaillah, bagaimana mungkin saya mau ditolak? Proposal udah saya ajuin. Engkau tuh Maha Pemurah. Tanpa diminta aja Kau ngasih. Bagaimana mungkin diminta enggak ngasih? Am kaifala tahsunu ahwali wa bika qomat wa ilaiki. Atau bagaimana mungkin tidak bagus oleh keadaanku dan denganmu berdiri oleh keadaanku itu dan wa ilaika kepadamu. Bagaimana mungkin sikapku ini dianggap salah? Engkau juga yang nyuruh saya mengadu kepada Engkau. Ud'uni wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kebutuhanku inilah yang kusetor kepadamu. Aku ngadu kepadamu ya Allah. Engkau tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Orang yang datang kepadamu enggak pernah ditolak. Imam Syafi'i bersenandung dalam gubahan syairnya, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Jangan minta kepada manusia apapun dia, mintalah kepada Allah yang pintu kemurahannya tidak pernah ditutup.
Ilahi ma altafaka bi ma'a jahli. Duhai Tuhanku, alangkah santunnya engkau denganku serta kebodohanku. Saya bodoh aja kau masih dielus-elus, kau masih baik. Padahal saya ini nggak ngerti tentang kau, nggak ma'rifat dengan hakul ma'rifat kepadamu. Wali, apalagi kita. Kalaulah Tuhan membalas kita dengan kebodohan kita, aduh berat. Wa ma arhamaka bi ma'a qabihi fi'li. Alangkah sayangnya engkau denganku serta buruknya amal perbuatanku. Yang saya lakukan dari 24 jam buat engkau berapa menit? Kebanyakan buat hawa nafsu saya, tapi kau masih kasih sayang, masih kasih hidup. Jangan-jangan yang dikasih wabah corona itu sebetulnya orang yang paling baik, ibadahnya banyak. Kita yang ibadahnya dikit kasih sehat, itu kan ada rahmat besar dari Allah. Wa ma aqrabaka minni wa ma ab'adani anka. Alangkah dekatnya engkau denganku, alangkah jauhnya aku dari engkau. Engkau itu dekat, yang jauh itu aku. Engkau nyari-nyari aku, akunya yang sulit dicari engkau. Dicari di kelompok orang yang tahajud, kagak ada aku di situ. Dicari di kelompok orang yang baca Quran 1 hari 1 juz, enggak ada aku di situ. Dicari di kelompok orang tukang sedekah, aku enggak ada di situ. Aku yang menjauh dari engkau. Engkau dekat, akunya yang salah. Menjauh sama engkau ya Rabb, menjauh. Wa ma arfa'aka bi, alangkah berbelas kasihnya engkau denganku. Engkau itu luar biasa. Saya faman ladzi yahjubuni angka, maka apa yang menghalang-halangi aku dari engkau? Engkau ini sayang banget sama aku. Kenapa diriku ini kurang akrab dengan engkau? Maafin Tuhan kesalahan ini. Itu wali-wali Allah tuh begitu. Segini aja dah, nggak usah banyak-banyak. Nanti tamat malam ini. Kitabnya belum ada dapat salinnya. Wallahu a'lam bishawab. Ahmed.